Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah jadikan waktu sebagai modal bagi seorang hamba dan amal sebagai hasil, sehingga hidup ini seperti berdagang. Allah berikan modal dan nanti Allah akan meminta pertanggungjawabkan kepada setiap hambanya sejauh mana dia memanfaatkan modalnya. Kita semuanya akan berpulang untuk menghadap Allah dalam rangka mempertanggungjawabkan amal kita. Dalam hal ini ada 3 jenis manusia. Ada manusia yang berangkat dengan membawa modal dan dia pulang membawa untung. Inilah hamba yang beruntung. Ada orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang menghadap Allah dalam keadaan modalnya habis, tidak membawa apapun. Dan ada orang yang berangkat bawa modal, dia pulang bawa utang. Demikianlah ilustrasi sejatinya hidup yang dialami oleh seorang hamba. Umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah modal yang Allah berikan. Dan ketika kita menghadap Allah, kita membawa amal sesuai dengan tingkatan masing-masing manusia. Ada yang dia datang dengan membawa pahala, ada yang datang tanpa membawa pahala, dan ada yang datang bahkan dia membawa dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bersumpah dengan menyebut waktu untuk menyatakan semua manusia rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu untuk menjelaskan apa? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ini menunjukkan bahwasanya sebab terbesar kenapa manusia itu rugi dikarenakan dia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Banyak waktu yang Allah berikan kepada kita tersia-siakan tanpa makna. Bahkan banyak waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita diisi dengan aneka durhaka dan maksiat kepadanya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, bagi masyarakat di masa silam, terutama para sahabat, tabi'in dan orang-orang saleh, mereka adalah manusia yang sangat menghargai waktu, sehingga mereka sangat sedih apabila waktu berlalu sementara mereka tidak mengisinya dengan amal. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Belum pernah aku mengalami penyesalan yang lebih parah dibandingkan penyesalanku terhadap hilangnya satu hari. Matahari telah tenggelam di hari itu, ajalku berkurang, sementara amalku tidak bertambah.
Mungkin kita tidak pernah mengalami penyesalan seperti yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena bagi kita waktu biasa untuk kita sia-siakan, biasa kita buang, apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan kita memegang HP atau memegang benda-benda yang lain yang tidak bermanfaat. Ada yang suka main game dan seterusnya. Waktu terbuang sia-sia dan dia tidak merasakan itu sebagai kegiatan yang membuat dia menyesal. Hasan al-Basri rahimahullah pernah menceritakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim. Aku menjumpai sekelompok masyarakat yang mereka sikapnya terhadap waktunya lebih pelit dibandingkan kalian terhadap uang kalian. Kita kalau mengeluarkan harta, kita merasa berat untuk mengeluarkannya. Ketika kita mengeluarkan harta, kita pelit untuk mengeluarkannya. Kata Hasan al-Basri, aku menjumpai sekelompok masyarakat yang mereka ketika membuang waktunya, mengeluarkan waktunya, mereka lebih sayang, lebih pelit dibandingkan ketika kita mengeluarkan harta kita. Karena itulah manusia-manusia yang mereka selalu bisa menjaga waktunya, sebab mereka menyadari nanti waktu ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, hakikat dari hidup ini adalah deretan hari. Apabila satu hari hilang, berarti ada sebagian dari unsur kita yang hilang. Sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai manusia, hakikatnya kalian itu adalah deretan hari. Mereka yang diberi oleh Allah usia 60 tahun, berarti dia menjalani deretan hari selama sekian puluh tahun. Ada yang diberi oleh Allah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sesuai dengan umur yang Allah berikan kepadanya. Dia menjalani deretan-deretan hari sesuai dengan umur yang Allah berikan kepadanya. Ketika satu hari berlalu, maka unsurnya berkurang satu. Sehingga kalau misalnya ada orang yang ditakdirkan oleh Allah akan meninggal di usia 70 tahun, berarti dia diberi oleh Allah deretan hari sejumlah 70 tahun. Ketika berlalu satu hari, maka berlalu satu unsur dari dirinya. Karena itu pikirkan, yang hilang ini terisi dengan apa? Umur panjang memang sebuah anugerah, tapi yang lebih penting adalah apa yang mengisi dari umur kita. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian yang adalah manusia yang umurnya panjang dan amalnya baik. Hadirin bahkan Allah, saat seorang hamba diberi umur panjang dan dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan kewajiban dia sebagai hamba, berpuasa Ramadan jika bertepatan dengan bulan Ramadan, insyaallah umur panjang ini akan berbuah anugerah baginya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau bercerita, di zaman Nabi SAW ada 2 sahabat yang masuk Islam bersamaan. Sebut saja namanya A dan B. Karena dalam hadis itu tidak disebutkan nama sahabat yang diceritakan oleh Talha. Sahabat A dan B ini masuk Islam secara bersamaan. Sahabat A lebih rajin ibadah dan beliau ikut jihad sampai meninggal di medan jihad. Sementara sahabat B tidak lebih rajin ibadah, namun beliau diberi oleh Allah umur 1 tahun pasca wafatnya sahabat A di medan jihad. Lalu Talha bermimpi. Dalam mimpi itu Talha seolah berada di depan pintu surga, dan beliau bertemu dengan sahabat A dan B. Lalu keluarlah penjaga surga. Kemudian penjaga surga ini mengatakan kepada sahabat B, silakan kamu masuk duluan. Kemudian dia keluar lagi. Lalu dia mempersilahkan sahabat A untuk masuk surga. Lalu penjaga itu keluar lagi dan menyampaikan kepada Talha, anta farji fa innaka lam ya'ni qablu. Silakan kamu balik karena kamu belum waktunya untuk masuk. Maka baliklah Talha dan beliau bangun tidur.
Lalu Thalha menceritakan mimpi ini kepada sahabat yang lain hingga menjadi berita viral di kalangan masyarakat. Sampai berita ini tiba di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sahabat A lebih rajin ibadah. Sahabat A mati di medan jihad. Tapi kenapa sahabat B diizinkan untuk masuk surga lebih dulu daripada sahabat A?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa hadza mata ba'dahu sanatan?" Bukankah sahabat B ini meninggal setahun setelah sahabat A? Wa qad shalla kadza wa kadza wa shama Ramadan. Bukankah dia telah salat sekian rakaat dan dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fama bainahuma ma bainas sama'i wal ard." Jarak antara keduanya di surga seperti langit dan bumi. Subhanallah. Modal waktu berupa 1 tahun umur yang diberikan oleh Allah bagi seorang mukmin hingga dia ketemu 1 Ramadan bisa mengangkat derajatnya dengan orang yang tidak ketemu Ramadan sebelumnya karena sudah meninggal sebelumnya, melebihi derajat, melebihi jarak langit dan bumi. Kalau 1 Ramadan bisa membuat manusia mukmin seperti ini, bagaimana dengan banyak Ramadan? Bersyukurlah kaum muslimin yang Anda diberi oleh Allah umur panjang dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Ada sebagian di antara saudara kita saat musibah Covid, mereka meninggal di usia yang masih belia. 40 tahun sudah berpulang. Ada yang 30 tahun, di antara kita ada yang sudah mencapai usia 70 tahun, 80 tahun dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang bisa mengisi waktu kita dengan kebaikan dan ketaatan. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat berkat Allah. Perjuangan kita untuk menjadi orang saleh, untuk menjadi orang baik, taat kepada Allah, ujungnya adalah kematian. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jaga diri baik-baik, jangan sampai melakukan satu yang menyebabkan amal kita hilang, yaitu perbuatan kesyirikan apapun bentuknya, baik praktek perdukunan atau jadi konsumen dukun atau klenik yang lainnya. Karena ketika seseorang yang sudah punya iman tapi kemudian dia berbuat syirik apapun bentuknya, seluruh amalnya akan hilang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus. 70 tahun yang dialami oleh seorang hamba ketika dia beramal, dia mungkin punya banyak pahala, tapi di akhir hayatnya ketika dia sakit, lalu dia berobat ke dukun atau dia datang ke klinik atau yang lainnya, bisa jadi prestasi yang selama ini dia bangun hancur, hilang. Maka sangat disayangkan. Karena itu jaga baik-baik, jangan sampai diri kita, keluarga kita melakukan aktivitas yang merusak iman dengan praktek kesyirikan. Jangan pernah percaya dengan ucapan orang, ini bukan perdukunan, ini bukan syirik dan seterusnya. Kalau sudah jelas itu klenik, cetho itu syirik, nggak ada alasan. Dari dulu syirik ya seperti itu. Walaupun mungkin medianya berbeda. Dan tidak ada istilah ketika orang sakit bebas ibadah. Banyak orang yang ketika dia sakit dia nggak sholat dengan alasan dia nggak bisa sholat. Padahal sholat bisa dikerjakan dalam keadaan apapun.
Walaupun orang itu berbaring di atas ranjang, meskipun tidak bisa bergerak tangan dan kakinya, tapi selama akalnya masih sehat dan jasad masih hidup, maka yang bersangkutan wajib untuk sholat. Peringatkan kepada orang tua kita yang mungkin mereka sudah sepuh, nggak bisa melakukan apa-apa karena mungkin kondisinya sedang sakit. Sepanjang mereka masih sehat akalnya, ajak mereka untuk sholat. Selalu ingatkan untuk sholat sebisa yang mereka lakukan. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la hadza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada jatah dalam agama Islam bagi mereka yang meninggalkan salat. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya sampai datang kematian. Selalu minta kepada Allah untuk bisa menjadi hamba yang istiqamah dengan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku untuk selalu di atas agamamu. Sayangi amal kita, jangan sampai hilang gara-gara kita meninggalkan salat di akhir hayat atau gara-gara kita berbuat syirik di akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang husnul khatimah. Husnul khatimah bukan terbatas untuk mereka yang mati dalam keadaan salat, bukan terbatas untuk mereka yang mati dalam keadaan puasa atau mati di medan jihad. Nabi Muhammad SAW meninggal di pangkuan Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal di atas ranjang. Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul meninggal di atas ranjang. Tapi husnul khatimah adalah ketika kita mati sebagai muslim, ketika kita mati sebagai ahlu sunnah, ketika kita mati salat terjaga, ketika kita meninggal dunia tidak ada kewajiban yang belum tertunaikan, ketika kita mati tidak ada hak orang lain yang belum terbayarkan, saat kita mati kita tidak membawa akidah yang menyimpang, itulah husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu ay yaghfir lana khata'ana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.